7 hari lagi, kata guru Shao, waktunya makan daging. Sampah banget. Mati aja lo. Besok malam bantai alkemis kedua. Alkemis show. Alkemis show. Biar keluarganya yang datang melapor. Suamiku semalam gak pulang-pulang. Pasukan di dalam kota ditambah. Pas banget. Mati aja lo sekalian. Dua alkemis menghilang. Gak ada bekas penyusupan di ruang alkimia. 200 pasukan sirah putih menyisir seluruh area mencari Li Xing. Tapi gak ada yang berhasil nemuin dia. Kasih tahu Xiao Jiu, tanpa perintahku, dia gak boleh keluar selangkah pun dari ruang alkimia. Tambah 100 pasukan sirah putih lagi buat jaga bergilir siang malam. Kasih perintah buat tangkap hidup-hidup Li Xing. Penjagaannya diperketat dia, pas banget buat pemanasan. Bener banget. Jurus pembantaian kelima. Golok penguji hati, iri dengki. Buruan lapor ke Tuan Qin. Gawat, Li Xing nerobos masuk. Balik sana dan kasih tahu si Qin Fan. Para alkemis itu, udah gue beresin buat dia. Dalam 7 hari ke depan. Jangan harap bisa nyalain tungku lagi. Masih ada 4 hari lagi. Udah cukup nih, Xiao Jiu terluka parah. Si Qin Fan mungkin bakal turun tangan sendiri buat bikin obat. Malah bagus, sekalian kita selesain dendam lama dan baru. 3 hari lagi, gue sendiri yang bakal datang ke ruang alkimia. Buat jajal kekuatan murid utama Sekte Zuantian ini. Tuan Qin, Sekte Zuehun ngirim Master Hongwu yang udah di ranah Nasten Soul tahap awal. Besok masuk kota. Datang di saat yang pas. Xiao Jiu lagi terluka. Hari ini dia pasti bakal keluar. Biar gue yang pantau dia. Biar gue yang siapin ramuan obat yang dibutuhin. Besok malam kita mulai bergerak. 3 jenis bahan obat ini, masing-masing 10 porsi. Sama 2 pil penghindar. Nyari, yang ada status HP, defense, sama speed. Ini juga evasion tip ke HP, defense, sama speed. Nona, hadir orang ini. Nona, tolong buka topinya sebentar. Ada darurat, kota istana lagi dijaga ketat. Pemeriksaan rutin, jangan bergerak. Kalau kamu nggak mau lepas sendiri, biar gua yang bukain paksa. Jangan bukai dia. Prajurit elit Kam Barat, bentangkan jaring Feng Ying. Ye Xiao, ternyata beneran lu. Mana si pengecut Li Xing itu? Kok dia bisa-bisanya ngebiarin lu keluar sendirian? Kasih tahu Tuan Qin. Ye Xiao udah berhasil ditangkap. Ngapain lu ketawa? Gua ngetawain lu yang lambat banget kirim laporannya. Jurus pembunuh, gaya keempat, tembusan pemecah sirah.
Kamu luka di mana? Nggak ada yang luka kok. Jaring Fengling ini nekan energi spiritualku. Istirahat bentar juga ntar mendingan kok. Kamu datangnya cepet banget. Maaf ya, udah bikin kamu ikutan bahaya. Ye Xiao ketangkap, tapi terus direbut lagi. Jenderal penjaga tewas, dan dia. Ternyata, cewek ini kelemahan fatalnya. Akar spiritual logamnya harus segera dicabut. Besok siang, semuanya harus udah masuk ke dalam tungku. Tuan, semuanya udah siap. Tinggal nunggu tungkunya dinyalain. Li Xie pasti bakal datang. Maksud Tuan, orang yang rela menerobos sampai ke kota istana demi adiknya. Lu nggak bakal bisa ngehalangin dia. Makanya, kita nggak usah halangin dia. Kita pancing dia masuk ke jebakan. Umpan darah. Aku bakal pakai aura cewek ini sebagai pemancing. Asalkan dia berani melangkap dalam jarak 100 jam. Formasinya bakal otomatis mengunci dia. Tahap awal Nasken Soul buat mengurung orang di tahap Golden Core. Kali ini, dia nggak bakal bisa lolos meskipun punya sayap. Qin Fan hari ini masuk ke ruang alkimia. Dari tadi kagak keluar-keluar, bawa berapa orang emangnya? Sirah putih 50 orang, jubah merah 12 orang, sama Xiao Jiu. Sama ada satu lagi yang jubah merah, dia itu kultivator Hongwu. Baru masuk tahap Yuanying awal, kemarin baru nyamping. Kaisar, santai dulu jangan emosi, lu nggak bakal bisa ngalahin dia. Masalahnya bukan si kultivator Hongwu. Masalah utamanya, Qin Fan lagi duduk di lantai 3. Dia duduk persis di sebelah adek lu. Besok siang tungkunya bakal dinyalain he. Begitu seluruh darahnya masuk ke kuali, prosesnya udah nggak bisa dibatalin. Gue mau nanya satu hal. Dulu lu pernah bilang, kalau kolam darahnya hancur, adik gue bakal mati. Ada cara lain nggak? Ada. Beberapa hari ini, Xiao Jiu terus nguras energi dari kolam darah. Sekali pemurnian pilnya ngabisin energinya sampai di bawah 70%. Efek backlashnya nggak bakal fatal. Masih butuh waktu berapa lama lagi? Malam ini jangan ngapa-ngapain dulu. Begitu jarumnya dicabut, langsung bawa dia pergi. Qin Fan bakal nyalain tungkunya besok siang. Dia bakal ngambil darahnya dulu. Jadi, sebelum tungkunya dinyalain, lu cuma punya waktu sebatang dupa. Kultivator Hongwu itu susah diberesin. Biar gue aja. Besok siang, gue bakal masuk ke lantai 3 buat nyelamatin dia. Lu tahan si kultivator Hongwu sampai gue keluar, terus jalannya gimana? Guru udah ngasih jalurnya. Li Xie, besok kita fokus nyelamatin orang dulu. Jangan khawatirin gue, yang penting selamatin orang dulu. Baru setelah itu gue jemput lu. Kakak lu pasti bakal datang besok. Sekali dia datang, dia nggak bakal bisa pergi lagi. Hari udah mau terang. Benda ini bisa nahan satu serangan fatal. Boleh juga. Dia, bukannya dia emang nerima misi? Dia datang. Li Qing, berani-beraninya lu masuk. Tuan Qin pasti bakal membunuh adik lu. Dia nggak bakal sempat. 3 pedang kasih sayang, menembus jantung Aira. Masih di tahap tidak, tapi bisa retakin perisai itu. Boleh juga. Lu udah tahu nggak bakal bisa kabur, tapi malah nekat nerobos masuk. Lu sengaja mau ngulur waktu, ya. Kakak, jangan lari. Kakak datang buat nyelamatin kamu. Kau
Jangan peduliin aku, cepetan pergi. Jangan takut, kakak bakal bawa kamu pergi bareng. Ternyata lo beneran datang. 17 tahun yang lalu, pas gue nebas bokap lo, tatapan matanya juga persis kayak begini. Sambil meluk bocah cewek yang hampir mati, masih mimpi mau lolos dari depan mata gue. Dengan ngebawa beban kayak gitu, lo emangnya bisa kabur kemana? Lo udah bunuh Artemis gue, ngancurin tungku darah gue, nyabut kayu bakar gue. Lo pikir lo masih bisa pergi dari sini? Percikan api pemusnah langit. Qin Fan, lawan lo tuh gue. Cuma level Jidan doang bisa bikin lo babak belur kayak gini. Ye Xiao, lo pikir lo bisa bertahan berapa lama lagi? Lo udah kalah. Haha. Nggak. Gue yang menang. Semuanya, kejar dia sampai dapet. Cuma level Jidan Kroco kayak gitu. Bisa-bisanya nahan gue sama Qin Fan selama setengah batang dupa. Kak, sakit nggak? Tahan sebentar lagi ya. Bentar lagi kita nyampe. Kian, tunggu kakak balik ya. Lo emang berhasil nahan gue, tapi dia malah balik lagi. Menurut lo, ini namanya apa? Li Xian, cepetan pergi. Jangan mati. Li Xi, cewek lo ada di bawah kaki gue nih. Cepetan menyerah sekarang juga. 200 pasukan bersirah putih lawan satu ranah Yuanying. Lo mau ngelawan kayak gimana? Menerobos ke ranah Yuanying. Didian berubah. Kuat banget. Minggir. Udo, nggak mungkin. Padahal, kamu cuma merebut misi itu. Kok bisa-bisanya kamu menghancurkan segel Yuan itu? Aku kan sudah bilang bakal kembali untuk menjemputmu, aku tahu. Harimau emas pemburu langit. Auman harimau meruntuhkan gunung.
Qin Fan, dia adalah muridku. Jangan berani-berani kamu menyentuhnya. Guru. Itu pedang milik Dewa Pedang Bunga Persi. Tuan Qin ternyata kabur. Sebenarnya, siapa anak muda itu? Pak, luka di punggungmu panjang banget. Cuma tergores sedikit kok. Naga dalam, 3 hari juga sembuh. Balik badan Gie. Kakak bohong. Jelas-jelas lukanya dalam banget. Kak, aku kira kakak nggak bakal datang. Kakak kan sudah bersumpah bakal menyelamatkanmu. Bagaimana keadaan adikmu? Sempat bangun sekali, terus tidur lagi. Dalam beberapa hari dia sudah bisa jalan sendiri. Lise, ada satu hal lagi yang belum aku katakan padamu. Guru sebenarnya adalah ayahku. Kapan kamu kepikiran mau memberitahu aku? Sejak hari pertama, beliau menerimamu jadi murid, aku sudah ingin mengatakannya. Lalu, kenapa baru bilang sekarang? Karena besok kamu akan menyerang balik ke kota kerajaan. Beliau bilang, jika 2 keping milikmu sudah habis, masih ada 1 keping ini. Kultivasinya sudah menurun, jadi tidak bisa membantu. Hanya ini yang bisa beliau lakukan untukmu. Guru. Qin Fan. Aku tidak akan membiarkan dia kabur untuk kedua kalinya. Xiao. Jaringan rahasia guru di kota kerajaan akan diaktifkan besok. Kini giliran kita yang mencari dia. Lise, dia datang lagi. Sekti, Jiwa Darah, punya 5 markas di kota kerajaan. Distrik Timur, Barat, Utara, dan ruang alkimia. Serta 1 lagi yang tersembunyi di ruang bawah tanah kediaman Qin. Mana yang mau kita serang duluan? Distrik Timur paling dekat. Itu adalah pos informasi milik Qin Fan. Hancurkan saja tempat itu, biar dia buta informasi. Jurus penyegel gerbang bunga Persi. Ayahku yang masang ini 10 tahun lalu. Di setiap kusen pintu markas mereka pasti ada 1. Guru udah lama banget nungguin hari ini. Kasih tahu Qin Fan. Ye Xiao, putri Ye Tianse, datang buat beresin semuanya demi ayahnya. Ye Tianse, si dewa pedang bunga Persi. Faksi Fana Timur gak gampang dihancurin, tapi Pegadaian Barat udah rata sama tanah. Toko peti mati utara juga udah tamat. Ruang pembuatan obat kosong melompong, semua buku kasnya juga hilang. Ada penyintas dari timur yang bawa kabar. Katanya, Putri Ye Tianse, Ye Xiao, lagi menuntut keadilan demi ayahnya. 5 markas. Semuanya habis cuma dalam 1 pagi. Dia datang bukan buat nyelamatin adiknya, tapi buat balas dendam dan ngabisin kita. Kirim perintah ke Wali Raja. Gak usah dikirim. Dia udah tahu. Yang mulia,
Pemberontak Li Shi tadi malam membunuh 17 pejabat istana kita. Dan lebih dari 400 prajurit berbaju sirah putih. Hamba memohon izin, mengerahkan 3.000 prajurit pengawal istana untuk menghabisi Li Shi. Diizinkan. Tuan Qin, yang berada di puncak ranah Jidan, ternyata gak sanggup ngalahin junior di ranah Jidan. SSST, jangan banyak omong, orang di atas sana udah kasih izin. Jangan keluar dulu, prajurit pengawal istana datang. Katanya mereka mau nangkep orang yang bikin ulah tadi malam. Ternyata itu pasukan dari istana, bukan orang-orang dari kediaman Qin. Dia pasti ketakutan. Makanya buru-buru ngeluarin kartu as milik istana ini. Kamu bawa dokumen-dokumen ini dan pergi sekarang. Keluar kota diam-diam lewat gerbang utara dan balik ke Mova. Terus kamu gimana? Prajurit pengawal istana itu gak punya kultivator. Pendeta Agung Hongwu dan Qin Fan gak perlu ditakutin. Atas perintah Kaisar, tangkap buronan Li Shi. Menyerahlah sekarang juga. Lepasin, aku gak mau bunuh orang di sini. Lancang. Serang, kap, serang. Minggir. Tombak. Kamu tahu kenapa Qin Fan sendiri gak berani datang? Mundur. 400 orang bahkan gak bisa nyentuh sehelai rambutnya pun. Sudahlah, dia itu. Sebenarnya siapa sih? Yang mulia. Ah. Mundur, Shenren. Kalian tidak akan bisa menghentikan orang ini. Tujuh hari lagi, aku sendiri yang akan mencabut nyawanya. Pil darah agung. Saat berhasil disuling, akan tenggelam ke dalam jurang hitam. Sudah 7 hari. Sebenarnya apa yang ditunggu Qin Fan? Sepertinya dia sedang bersiap-siap. Di gulungan kitab tertulis. Pil darah agung, saat berhasil disuling, akan tenggelam ke dalam jurang hitam. Darah adikku yang diambil paksa masih ada di kediaman Qin. Dia ingin menyatukannya ke dalam tubuhnya sendiri. Itu teknik rahasia jiwa darah, Kak. Di dalam tubuhnya ada darahku. Jangan takut. Aku akan merebutnya kembali dari dia. Ini pasti jebakan. Aku tahu. Tapi meskipun itu seorang macan sekalipun, aku akan tetap terobos. Datang di waktu yang tepat. Kupikir kamu bakal nunggu beberapa hari lagi. Teknik rahasia jiwa darah, 7 pil darah agung. 3 di antaranya mengandung darah adikmu. Memaksakan kekuatan Nasten Soul untuk meningkat. Kamu tidak akan bisa bertahan hidup lebih dari 3 hari. Untuk membunuhmu, 1 hari saja sudah cukup. Golden Core-mu sudah hancur lebur. Tapi sepasang tangan ini jauh lebih berguna daripada senjata apapun. Memangnya kenapa kalau atributmu menembus 100 juta? Tetap saja, ada perbedaan besar antara Golden Core dan Mustang Soul. Pedang rongsokanmu itu bakal hancur kalau menangkis sekali lagi. Ayahmu jauh lebih tangguh darimu. Kedua bahunya harus patah dulu baru dia mau berlutut. Ibumu sedikit lebih lemah. Dia juga berlutut di tempatmu ini, memohon agar aku mengampuninya. Saat adikmu diseret pergi, dia terus-menerus memanggil namamu. Sayang sekali kamu tidak mendengarnya. Silsilah keluarga Li harus terputus total di tanganmu. Aku mendengarnya. Bagaimana bisa kali ini, kamulah yang harus berlutut.
Kamu pikir semua ini bakal selesai setelah membunuhku? Lu dendam sama orang yang salah. Gua cuma ngejalanin perintah dari Pangeran Wali. Pangeran Wali itu dalang sebenarnya di balik sekte jiwa darah. Ayah, ibu, dendam kalian akhirnya berhasil anakmu balaskan. Tapi perjuangan ini belum selesai. Dari 12 anak, cuma 4 yang berhasil bertahan hidup. Pangeran Wali itu ternyata dari klan darah. Ritual tumbal darahnya belum berakhir. Masih ada waktu. Qin Fan udah mati. Cawan arak ini gua tuang buat ngehormatin mendiang bokap lu. Kita semua tahu kalau bokap lu itu difitnah. Tapi dulu gua nggak berani buka suara. Hari ini, ketidakadilan yang dialami bokap lu akhirnya terbayarkan. Qin Fan udah mati. Dalam 7 hari, gua sendiri yang bakal mendatangi kota raja. Buat penggal kepalanya Li Si. Terjebak di Black Source. Orang ini, dia bukan lagi di ranah Nasken Soul. Tapi udah di ranah Soul Formation. Tujuh hari. Itu lebih dari cukup. Pergi, ayo pergi sekarang juga. Kak, suara dari langit tadi, gak apa-apa kan? Kakak masih di sini kok. Ayo pergi. Qin Fan sudah mati. Gua udah ngerawat dia selama 12 tahun. Gua kasih dia kekuasaan militer. Tapi dia bahkan gak becus bunuh satu orang di ranah Golden Core pun. Kirim perintah, cabut blokade di kota raja sekarang juga. Semua pasukan kembali ke barat. Yang mulia, kita nggak ngejar mereka lagi. Gua sendiri yang bakal turun tangan. Lu bawa dia pergi duluan. 30 li ke arah selatan ada sungai. Tapi dia kan udah di ranah Soul Formation. Gua cuma perlu nahan dia selama 3 tarikan napas aja. Waktu segitu cukup buat lu bawa Qian kabur. Kak, jangan. Qian nggak mau pergi, Kak. Nurut ya, kakak bakal nyusul secepatnya. Kak, putranya Li Xiangxuan itu punya akar spiritual emas. Dengan sistem pembantai, statistik atributnya udah tembus 100 juta. Pil iblis akhirnya bangkit. Cuma segini doang? Segini doang kekuatan penuh lu. Lu bilang 7 hari. Baru hari pertama aja udah seseru ini. Udah tahu nggak bakal menang. Masih aja sok keras berdiri di situ. Sana pergi. Sebelum 7 hari lewat, gue nggak bakal nyentuh mangsa yang belum waktunya. Balik sana, kasih tahu He Tianxi. Gerbang utama sekte Xuantian nggak bakal bisa nahan gue. Dia ngebiarin lu pergi, tapi 7 hari belum lewat. Balik ke sekte Xuantian, cari guru buat nyari jalan keluar. Pil salju agung itu dibuat pakai garis keturunan Qian. Qin Fan emang udah mati.
Tapi garis keturunannya masih ketinggalan di dia. Kalau nggak bisa balik, efeknya bakal terus tarik ulur. Kita lihat aja seberapa lama dia bisa bertahan. Kalau berhasil bertahan, segelnya bakal pudar sendiri. Bisa-bisa kena backlash dari pemurnian. Qin Fan udah mati, kekuatan pilnya balik mengalir. Pergi ke ruang leluhur, cari gurumu. Dia lagi meliti soal ini. Jadi, lu yang bunuh Qin Fan kan? Udah berapa lama tandanya bercahaya? Mulai tengah malam tadi, udah berulang kali. Sekali kambut, efeknya makin berat. Tiap kali kambut, tekanannya makin kuat dari sebelumnya. Akar spiritual logamnya terlalu murni. Tubuhnya nggak bisa ngenalin darah yang balik lagi. Makanya badannya terus-terusan demam panas. Bisa disembuhin? Ada satu jenis tanaman obat namanya rumput pengembali jiwa. Tapi barang itu cuma ada di sekti jiwa darah. Di mana cabang sekti jiwa darah terdekat ada di Laut Selatan. Tepat di kebun tanaman obat mereka. Tapi lu nggak bakal bisa ke sana. Kenapa? Soalnya di belakang lu ada kultivator ranah transformasi dewa yang lagi ngebuntutin. Kemanapun lu pergi, lokasi sekte Zuantian bakal langsung ketahuan. Tapi kami bisa bantu lu buat mancing dia keluar. Nah, lu bisa bunuh Qin Fan aja udah hebat banget. Tapi Raja Wali itu ada di ranah transformasi dewa. Dengan status atribut lu yang sekarang, lu nggak bakal sanggup nahan satu jari telunjuknya sekalipun. Terus, gue harus gimana? Jagain dia baik-baik. Sisanya biar gue yang urus. Nggak sakit, gue nggak nanya lu sakit apa nggak, cepetan minum. Berapa lama lagi waktu yang tersisa buat anak itu? 10 hari. Kalau dalam 10 hari segelnya masih nggak bisa ditekan, akar spiritual emasnya bakal balik menyerang jalur meridiannya. Dari 12 akar spiritual emas, sekarang cuma sisa 4. Terus, rencana lu gimana? Masalah ini bukan cuma urusan sekte Zuantian, tapi ini urusan seluruh dunia persilatan. Kirim transmisi suara lewat serpihan giat kelopak persing. 10 hari udah lebih dari cukup. Biar Xiao periksa bahu kiri lu dulu. Qiangqian, sebelah sini. Di sini ada gue. Bahu lu itu, kalau ditunda-tunda terus bisa cacat permanen. Pukulan telak pas diserang waktu itu lu tahan mentah-mentah. Hamen. Gue harusnya buka lagi retakannya buat nyambungin tulangnya. Ini bakal sakit banget. Semalam lu jagain dia sambil nyandar di samping ranjangnya semalaman. Sebelum dia pergi, apa kata-kata terakhirnya? Dia bilang, adik perempuan lu masih hidup. Dia udah nggak ada, tapi lu nggak sendiri. Makasih buat apa Sil? Bahu lu ini nyambungnya miring, terpaksa harus gue patahin dan sambung ulang lagi. Dekret tuntut darah udah disebar selama 3 hari. Sekte Qingyun, Lembah Luoxia, sama Sekte Tigu udah ngasih jawaban.
Sisa 4 sekte lainnya masih nggak ada kabar. 4 sekte itu nggak bakal berani gerak. 3 sekte aja cukup. Nggak cukup. Tapi mau nggak mau, kita harus tetap maju perang. 400 lawan 2.500. Kita nggak bisa asal terobos gitu aja. Kita harus habisi mereka satu demi satu. Klan darah belum bisa kita sentuh sekarang. Jadi, kita habisi dulu antek-anteknya sampai bersih. Kalau gitu, kita mulai dari menara cabang laut selatan yang paling dekat. 3 hari lagi, pasukan dari 4 sekte bakal bergabung. 7 menara sekte Zuehun, jangan sisakan satu pun. Sekte Zuehun milik 12 anak kecil cuma buat diambil darahnya demi bikin pil sakti. Tapi akhirnya, cuma 4 anak yang berhasil selamat. Ini bukan cuma urusan sekte Xuantian. Sekte Qingyin kehilangan 3 murid terbaik mereka. Lembah Luoxia kehilangan 6 orang. Bahkan rombongan penyelamat sekte Gu diserang sampai 2 kali. Hari ini, aliansi tuntut darat kita bakal hancurin altar darah sampai rata. Bantai semuanya, jangan ada yang lolos. Karena gue, Xiao Tisan dari sekte Gu, udah di sini. Gue nggak ada niat buat pulang hidup-hidup. 6 nyawa murid sekte pedang Qingyin di lembah Luoxia harus dibayar tuntas sekarang juga. Perundingan damai dari Dewan Tetua Sekte Zuehun. Utusan ingin menghadap pemimpin Sekte Xuantian, Ye Tianxi. Ketua Ye, Dewan Tetua mengutus saya untuk bernegosiasi dengan Anda. Mau negosiasi apa? Semua penyerangan kemarin itu cuma tindakan sepihak. Ketua Agung kami sama sekali nggak tahu soal itu. Pil darah Agung itu juga bukan atas perintah beliau. Ketua Agung bersedia untuk sana balik dan kasih tahu Dewan Tetua lu itu. Alasan nggak tahu itu. 7 segel di tubuh adikku nggak bakal terima. Syarat damai cuma 1, musnah. Ngapain lu masih berdiri di situ? Tuh, jalannya masih kebuka lebar buat lu angkat kaki. Harusnya tadi langsung kita tebas aja kepalanya. Biarin anjing sekte Zuehun pulang hidup-hidup buat nyampein pesan. Ini malah jauh lebih kejam daripada langsung dibunuh. Mantap. Gila, bocah ini bahkan lebih songong daripada ketua sekte kita. Murid lu ini emosinya bener-bener gak main-main. Ini bukan cuma soal emosi, tapi karena di tubuh adiknya masih ada 7 segel. Kak, tadi di luar kok berisik banget. Nggak apa-apa, cuma ada orang-orang baik yang datang mau bantu kita. Mau bantu lawan sekte Zuehun ya, Kak. Apa tanda di badanku ini masih bisa hilang? Bisa kok, tapi kata guru kita butuh 1 bahan obat khusus. Kita bakal langsung pergi buat nyari obat itu sekarang juga. Ketua cabang laut selatan, Xiao, itu ada di ranah Yuan Ying tingkat menengah. Dia punya 300 anak buah di bawahnya. Kalian harus gerak cepat. Kalau sampai cabang lain datang kasih bantuan, urusannya bakal repot. Kita punya waktu berapa lama? Cuma sebatang dupa. Jaga dia baik-baik, dan jaga diri lu juga. Tenang aja, anak perempuan lu sama murid lu aman di belakang gue. Siapapun yang berani nyentuh mereka, harus langkahi pedang gue dulu. Haha, buruan pergi sana. Biar gue yang jaga di sini. Lu bilang si Lisya itu beneran bisa nebas 60 pengawal kerajaan cuma pakai sekali tebas? Selesaiin dalam waktu 1 batang dupa, habis itu langsung cabut. Harus dong. Haha. Xiao Tisan dari sekte tulang besi ada di sini. Siapa yang berlutut duluan, dapat kurang 1 tebasan. Ketua, pelan-pelan sedikit, kami nggak bisa ngejar. Kalau nggak bisa ngejar, ya larinya cepetin. Anjing liar dari mana nih? Ngeganggu tidur gue aja. Jadi lu yang namanya Lisya. Hail, baru tahap menengah core formation aja udah bisa bunuh Qin Fan. Terus bunuh leluhur Sui. Langsung ngerasa udah jadi orang hebat. Qin Fan itu cuma anjing. Sui itu anjing tua. Tapi gue beda. Gue ranah Nasken Soul tahap menengah Cijiao. Peringkat 4 dari 6 Master Altar Sekte Blood Soul. Sahabat apapun atribut lu nggak bakal bisa ngelewatin batas Nasken Soul.
Yo. Lu ranah reformation, mana mungkin bisa nebas? Nggak mungkin. Lu bilang Qin Feng itu anjing. Sui itu anjing tua. Lu pikir lu beda? Lu itu cuma anjing ketiga. Udah dapet, yuk balik. Bocah ini beneran beresin dalam waktu 1 dupa. Mulai sekarang jangan panggil dia Li Se lagi. Panggil dia Li 1 dupa. Tetua sekte, dia itu murid utama sekte Xuantian. Haha, murid utama emangnya kenapa? 30 tahun yang lalu gue juga murid utama. Tapi dulu gue gak segarang ini. Gimana rasanya? Udah nggak sakit, baguslah. Kak, semalam tidur telungkup di sini lagi ya? Lehernya nggak pegal. Nggak pegal kok. Bohong, tiap kali kakak bilang nggak, pasti lagi bohong. HMPH. Kak, yang ini bisa dilepas nggak? Nggak bisa dilepas. Cincin perunggu ini tanda dari pil darah tertinggi. Dan udah menyatu sama meridiannya. Kalau dipaksa lepas, meridiannya bisa putus. Kalau gitu, seluruh hidupnya bakal hancur dong. Kalau kita bisa nemu sumber pembuatan pilnya, terus ngehancurin biang dari pil darah supreme, cincin perunggu itu bakal hancur sendiri. Guru, terus sumber utamanya ada di mana? Ada di altar pusat jiwa darah di jurang hitam. Di tangan leluhur darah, Kak. Aku pernah dengar mereka ngomong waktu di kediaman Qin. Waktu itu, Qin Fan lagi ngobrol sama orang berbaju merah di ruang bawah tanah. Aku ada di dalam kandang sebelah. Mereka nggak tahu kalau aku udah bangun. Begitu 12 pil darah supreme berhasil dibuat, itu bakal jadi hari turunnya leluhur darah ke dunia. Utusan itu juga bilang, akar spiritual emas adalah wadah paling murni di alam semesta. 12 wadah pas banget buat bikin satu raga. Di mata mereka, kita cuma sekadar wadah. 4 anak yang masih hidup. Selama cincin perunggu masih ada di tubuh mereka, leluhur darah masih punya kesempatan buat menjadiin mereka pil. Masih ada 6 altar cabang lagi. Setelah kita hancurin satu persatu, baru kita ke jurang hitam Roke. Atribut 152 juta, hampir mendekati tahap akhir Golden Core. Cai sedang dalam mode hibernasi. Gila, pertempuran di Laut Selatan kemarin malah nambah 40 juta. Gokil, lu cuma butuh 3 tebasan buat ngebelah tebing raksasa. Tebasanku masih kurang cepat. Sisik naga merah itu, aku butuh 2 tebasan baru, bisa nembus. Ketua altar berikutnya, mungkin 1 tebasan aja nggak bakal cukup. 3 altar kecil ini, kita bagi jadi 3 jalur dan serang barengan. Biar mereka nggak punya waktu buat saling bantu. Seo Tisan, altar gunung barat aku serahin ke sekte tulang besi kalian. Suenko Blue bawa Kimian ke altar Donglin. Sedangkan buat altar Bailing, Sen Bijun, lu bawa sekte Loxia ke altar kecil itu. Gue sendiri aja cukup. Halal, jangan sok dah. Terakhir kali abis nebas aja lu ngos-ngosan seharian. Mana ada, waktu itu kan beda cerita. 3 hari lagi kita berangkat bareng. 5 hari kemudian harus udah balik. Lu tetep tinggal di markas. Lu simpen aja pedang lu buat bantai kuil utama yang terakhir. Gue, Xiao Tisan dari sekte tulang besi, dapat perintah buat ngeratain kuil ini. Yang punya nyali, keluar lu. Yang nggak punya nyali, mending sujud aja. Generasi ke-7 King Yun. Kembalinya 10.000 daun. Udah masuk papan peringkat. Tapak pasir senja Luxia. Waktunya balik.
Xiao Tishan tanpa lecet sedikit pun. Kuil Sishan sama kuil Dongi udah rata tanah. Su Wenko nyabutin semua pohon di markas mereka sampai gundul. Xian Bijun nerubuhin menara kuil Biling sampai hancur rata. Kuil Nangling udah bersih. Bos utamanya udah nyerah. Tinggal 3 kuil utama Samam, markas besar aja. Ketua sidang nempuk pundak dia. Gokil banget, Bang. Berarti kita udah makin dekat sama inang utamanya kan? Bener, tinggal 3 kuil gate lagi. Habis neratain itu, kita langsung serbu markas besar. Gue pengen ngelepasin semua ini. Tiap kali lihat mereka, gue langsung kebayang kejadian-kejadian itu. Pasti bakal dilepasin, kok. Baru nyeratain 4 kuil kecil, aja udah berani nyerang kuil utama. Chi Jiao itu adik seperguruan gue. Lu yang bunuh dia. Sekarang giliran lu mampus di depan gue. 2 tebasan lu gak level banget buat gue. Teknik tebasan apaan tuh? Jurus ke-6 penebas raga, Min Yuan. Buat ngadepin lu, gue cuma butuh 1 sabetan. Lu kepedean banget, sih. Atribut, 301 juta poin kultivasi, tahap akhir jidat. Sisa roh sistem lagi hibernasi. 300 juta. Habis ngeratain 3 kuil, ternyata naiknya drastis banget. Kuil catur udah rata tanah. Sisa lu doang nih. 7 anjing itu udah mampus semua. Kayaknya gue sendiri yang harus turun tangan. Zeus yang nyuruh kita maju duluan. Udah berani ngeratain 7 kuil cabang kita. Tuan leluhur darah nyuruh kita buat nanya dulu. Lu semua pengen mati dengan cara apa? Bacot lu kenceng juga ya mbak. Ada 2 alasan, kekuatan puncak di sini beda kelas banget sama kuil cabang. Semuanya mundur. Biar gue yang urus. Biar gue yang hadapi dia sendirian. Kalau Raja Darah mau ribut, gue bakal ladenin sampai akhir. Ini nggak ada urusannya sama yang lain, paham? Cabut pedang lo. Min Yuan, nama lu udah sering gue dengar. Sekarang, rasain nih serangan gue. Cuma segini? Biasa banget. Bacot lo makin banyak ya. Lo beneran target paling susah dibunuh sejauh ini. Dan lo juga ranah Yuanying paling alot yang pernah gue bebas. Keluarin jurus pamungkas lo. Kalau gue nggak sanggup nahan, gue ngaku kalah. Jurus pembantai kanan, Long Yuan Po. Lalu darah ada di titik terdalam dari sumber jurang hitam. Cuma yang udah sampai ranah Huasen yang bisa masuk ke sana. Tebasan yang mantap. Lo emang layak jadi lawan gue. Kan udah dibilang jangan maju sendirian, tapi lo malah ngeyel nggak mau denger. Kalau dia mati, gue juga nggak sudi hidup sendiri. Pedang lo udah hancur lebur, masih nggak mau minggir juga. Pedang boleh hancur, tapi gue masih berdiri di sini. Jangan masang muka kayak gitu dong, serasa lagi ngelayat jenazah gue aja. Tunggu gue. Jin, lo mau ngelawan gue cuma modal pedang longsok begitu? Gak mungkin, lo udah bertarung 3 hari berturut-turut, kok masih bisa? Mati aja lo.
gue datang buat nemenin lo. Ada racun jiwa darat di benang sutra itu, sekarang lagi nyebar di dalam tubuhnya. Bisa diselamatin nggak? Kalau dibawa balik ke Sekte Zuantian buat nyari Yi Tianxia, mungkin bisa. Li Xi, kali ini lo diem dulu dah. Simpen tenaga lo. Lo utang satu pedang sama gue. Tunggu, ada suara langkah kuda. Racun jiwa darah. Bangun nggak lo? Untung nyawanya masih tertolong. Racunnya juga udah ternetralisir 70%. Tapi minimal 1 bulan ke depan, dia nggak boleh megang pedang dulu. Apalagi sampai nyalurin energi spiritual. 1 bulan? Memangnya lo mau ngapain? Lo nggak mau nunggu dia sembuh dulu baru pergi? Batas waktu 7 hari, yang dibilang Pangeran Wali udah hampir habis. Dia bisa kapan aja datang nyari gue. Kalau gue tetap di sini, kalian semua bakal ikut keseret. Lo pergi sendiri aja, biar Xiao Tisan dan yang lainnya jalan duluan buat mantau situasi. Situasi keseluruhannya masih belum jelas. Kita gak bisa nurunin semua orang sekaligus. Oke, tapi janji ya harus balik hidup-hidup. Kak, bawa ini buat jimat pelindung lo. Anak pintar, tunggu kakak balik ya. Satu orang? Dari Sekte Zuantian cuma datang 1 orang doang? Raja darah sama Ratu darah aja bisa tumbang di tangan lu. Ternyata lu emang punya kualifikasi. Lu pikir setelah ngalahin mereka, lu udah pantas buat lawan gua. Gua beda dari Raja darah. Gua lebih suka yang serba cepat dan efisien. Kalau gitu, gua juga bakal main cepat aja. Jurus pembantai kena, bilah permasyur. Padahal lu baru aja tarung sama Raja Darah selama 3 hari berturut-turut. Kenapa stamina lu masih sebanyak ini? Karena anak buah lu. Satu persatu justru bikin gua makin kuat. Ah. Bocah lu jadi makin kuat dibanding 3 hari yang lalu ya. Waktu lawan Raja Darah, atribut gua naik lebih dari 100 juta. Barusan juga naik dikit. Dikit itu seberapa? 50 juta. Gimana keadaan si gadis ye? Gak apa-apa, udah gak ada masalah serius. Dia lagi masa pemulihan, kenapa lu gak balik buat jenguk dia dulu? Gua takut kalau udah balik, malah jadi berat buat pergi lagi. Udah balik, iya. Mu Yintan udah dihancurin total. Tulisan 2 huruf lu ini bahkan lebih jelek dari bentuk pedang lu. 7 cabang sakti udah dibasmi semua. Berikutnya giliran markas pusat. Kakak Jia, kali ini gua gak bisa nemenin lu, gak apa-apa kok. Lu fokus istirahat aja. Li Xi. Markas pusat itu beda jauh sama cabang-cabangnya. Pemimpin cabang yang paling kuat pun cuma di tahap akhir Yuan Ying. Tapi di markas pusat, ada leluhur darah di ranah Huaxian yang berjaga. Lu gak bakal bisa menang, gua tahu. Kalau tahu gitu, kenapa lu tetap pergi? Kalau gua gak pergi, belenggu tembaga Qian-Qian gak bakal bisa dilepas selamanya, dan sekti jiwa darah bakal nangkap lebih banyak anak kecil lagi. Kalau begitu, nyawa Ying juga bakal melayang sia-sia. Oke, kalau gitu gua bakal tunggu lu balik. Tapi jangan sampai lupa sama pedang yang lu utang ke gua ya. Kak Yao udah mendingan kok. Tadi dia juga sempat senyum. Hai men. Kak, hai men, kakak mau pergi menyerang markas besar ya? Aku mau ikut sama kakak. Nggak bisa, induk Tonghuan ada di markas besar. Sekarang, cuma garis keturunanku yang bisa merasakan keberadaannya. Dia benar. Induk pil darah agung disembunyikan di bagian terdalam Black Abyss. Cuma Qian-Qian yang bisa melewati formasi sensor pil darah dan nemuin lokasi tepat dari induknya. Guru, meskipun aku nggak setuju. Tapi yang dibilang sama dia itu emang kenyataan. Kak, dulu waktu di kediaman Qin, aku dikurung selama 2 tahun penuh. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Kali ini aku nggak mau nunggu lagi, Kak. Izinin aku nemenin kakak sekali ini aja. Kamu harus terus di dekatku, nggak boleh menjauh lebih dari 3 langkah. Apalagi sampai nekat bahayain diri sendiri. Begitu induknya hancur, kamu harus segera pergi, ya. Aku janji, Kak.
Di luar area Black Abyss, ada 7 lapisan formasi pertahanan. Dan ada 500 pasukan elit. Tapi masalah terbesarnya adalah leluhur darah di ranah transformasi dewa. Kita semua kalau digabung pun, gak bakal sanggup ngalahin dia. Terus kita harus gimana? Tanya dia aja. Semua orang bakal bergerak bareng-bareng. Hancurkan 7 lapisan formasi pertahanan, dan 500 pasukan elit itu. Kalau cuma mereka, kita masih bisa menang. Leluhur darah itu ada di bagian paling dalam. Tapi aku gak perlu ngalahin dia. Tujuanku cuma satu, yaitu masuk ke dalam. Dan ngancurin induk dari pil darah agung. Begitu kamu masuk, leluhur darah pasti gak bakal tinggal diam. Makanya, di luar butuh seseorang buat ngalihin perhatiannya. Kalau soal di luar, biar aku yang ngurus. Aku sama Paman Guru Baime yang bakal pimpin pasukan. Semuanya, ikut aku serang dari depan. Tarik semua perhatian leluhur darah ke kita. Kamu bawa Kian-Kian, masuk lewat jalan rahasia. Begitu nemuin induknya, langsung hancurin terus pergi. Gokil, mantap banget. Kapan kita berangkat? 3 hari lagi, selama 3 hari ini, semuanya harus istirahat dan memulihkan diri. Buruan restock pil obat sama senjata kalian. Ini pertarungan terakhir kita. Semuanya harus bersiap matang-matang. Bang Lisi, adikmu masih hidup. Kakak datang. Ayah, dendammu sudah kubalaskan. Ini pertarungan terakhir. Sekti jiwa darah udah berdiri selama 300 tahun dan selalu berbuat keji. Hutang darah ini. Hari ini bakal kita tuntut balas semuanya. Jurang Fuhei. Jurang Fuhei. Ingat gak dulu, pas gue sendirian merobos Liangshan pakai golok. Lawan 300 bandit. Tapi terakhir lu bilangnya 200 kan? Udah nambah lah. Cincin bulannya sama. Artinya kita makin dekat sama induknya. Hai Mem, lu rencana masuknya lewat mana? Kalian serang habis-habisan lewat depan. Gue sama Kian-Kian bakal lewat jalan rahasia ke dasar paling dalam buat nyari induknya. Leluhur darah emang lagi nungguin lu di sana, gue tahu. Kalau gitu, semoga beruntung ya. Formasi 7 lapis ini masing-masing punya satu inti formasi. Kalau inti formasinya hancur, formasinya juga bakal pecah. Dulu pas masih muda, orang tua ini pernah kesini sekali. Waktu itu cuma ada 3 lapis. Oke, sedalam apapun kita nggak takut. Yang bikin takut itu, kita nggak tahu ada apa di bawah sana. Kak, aku ngerasa dia lagi manggil aku. Induknya pasti ada di bawah sini. Begitu inti formasinya hancur, langsung kirim sinyal. Jangan malah nekat lanjut tanding. Mereka bakal baik-baik aja kan? Mereka kuat, pasti bisa menangkap. Kalau gitu, ayo kita buruan. Akhirnya datang juga. Cuma segini doang kemampuan kalian, biar sakti tulang bisi ratain kalian. King Yun jurus ke-7, ribuan daun kembali ke pinus. Lancar banget. Dia sengaja biarin kita masuk. Dewa pedang bunga persing, Ye Tianxi. Lu bawa 240 orang ke sini cuma buat cari mati. Bukan cari mati. Gua bakal kirim lu ke akhirat. Tapi itu juga kalau kalian masih punya nyawa buat sampai ke sini. Lawan. Benda palsu ini ternyata bisa gigit juga.
Setiap kepingan cermin pecah itu adalah inti formasinya. Hancurin semuanya. Ada 3 lawan, pas bertiga. 1 orang jatahnya 1, nggak usah sungkan. Gua udah 30 tahun nggak pernah bertarung sepuas ini. Maju lagi. Selesaikan dengan cepat. Masih ada tingkat ke-7 di belakang. Segel inkarnasi. Gua nggak bisa buka. Gua juga nggak bisa buka. Biar gua coba. Kalau pakai semua energi spiritual, harusnya nggak masalah. Kalau lu tuang semuanya, tingkat kultivasi lu bakal kereset jadi 0. Sisa 60 tahun kultivasi paman gurumu ini memang cuma disiapkan buat hari ini. Udah kebuka. Cepat suruh semua orang masuk. Kakek Yegu, lu nuang semua kultivasi lu ke dalam pintu. Kultivasi lu langsung hilang total. Inang utamanya ada di depan. Kak, di sini tempatnya. Sayang banget. Tinggal kurang sekali lagi. Tapi lu malah hancurin kesempatan 300 tahun gua. Lu tahu gua siapa? Lu adalah wali raja, sekaligus master sekti jiwa darah. Bahkan sejak lebih dari 300 tahun yang lalu. Gua adalah salah satu dari 4 jenderal pelindung kerajaan Daichen. Sama kayak bokap lu. Terus gua kultivasi jalan jiwa darat buat dapetin hidup abadi. Tapi bayarannya, gua harus pakai akar jinling buat perpanjang nyawa. Tapi butuh 12 akar jinling cuma buat bikin 1 pil darah agung. Dan itu pun cuma bisa bertahan selama 300 tahun. Siklus pertama udah habis sejak 300 tahun yang lalu. Sekarang, giliran siklus kedua yang harus diperpanjang. Adik perempuan lu kebetulan jadi nomor 7 di siklus kedua ini. Tinggal kurang sekali lagi. Tapi lu malah tega selamatin dia. Dia bukan bahan obat. Di mata gua, kalian semua itu nggak lebih dari sekadar semut. Siapa yang lu sebut semut? Sini lu, tanding sama gua. Guru lu udah ngorbanin sisa 60 tahun kultivasinya. Cuma buat bukain pintu ini buat lo. Kekuatan baru yang lo dapat emang cukup kuat buat ngalahin puncak ranah di Transformation. Tapi masih belum cukup buat ngelawan wujud inkarnasi gua. Selama 300 tahun ini, kultivator tingkat D dan sama Yuanying yang udah gue bantai ada ratusan, bahkan ribuan. Lo tuh sama sekali nggak spesial. Jangan berani-berani lu bunuh kakak gue. Harga. Lu beneran nyabut akar spiritual jinlingnya. Qian, gimana keadaan kamu? Kak, aku nggak apa-apa. Ini kedua kalinya, akar spiritual jinling bangkit dalam 300 tahun terakhir. Orang sebelum lo cuma kuat bertahan selama setengah dupa. Tapi lo, bahkan nggak sanggup bertahan setengah dari waktunya. Atribut lo langsung balik ke 0. Tingkat kultivasi lo juga hancur total. Bokap lo mati di tangan gue, dan lo juga bakal bernasib sama. Silsilah keluarga li kalian harus terputus di lo. Pil darah tertinggi yang terakhir. Terpaksa gue sendiri yang harus turun tangan. Langkahin dulu mayat gue. Sialan. Biar dia juga bisa selamat.
Tiansha, kultivasi lo kan udah balik ke nol. Lo gila ya Pak, teknik terlarang segala. Itu kan transfer kultivasi, bisa taruhan nyawa. Pak tua, cepetan berhenti. Lao Xiao, lepasin tangan lo. Kalau gue serahin nyawa gue buat dia, terus lo gimana? Terus gimana sama Xiao? Gue tenang kok, kalau Xiao dijaga sama dia. Lo mau ngelebur darah esensi, sum-sum tulang, sama seluruh 60 tahun kultivasi Hunyuan lo ke dalam pedang itu. Lo bisa mati. Biar dia jadi lebih kuat dari gue. Ye Tiansha, kalau lo serahin semua hal yang lo kumpulin selama 60 tahun ini ke dia, hidup lo juga bakal berakhir di sini. Nah, baru ini mirip murid gue. Lao Xiao, jangan nangis, malu tahu. Kultivasi kembali ke nol, energi spiritual terkuras habis. Tapi yang penting, nyawa masih ada. Paman Guru, tolong sampein pesan gue ke Xiao. Ngomong sendiri sana. Kalau lo mau keluar hidup-hidup, mending ngomong langsung. Bilang ke dia, ayahnya baik-baik aja. Cuma, agak capek aja. Ternyata ranah Huasen cuma terhalang sama satu dinding tipis. Lo, akhirnya kekuatan lo udah cukup. Gue dipaksa bangun gara-gara ada aliran energi yang kuat banget. Dengerin gue dulu. Tembok ini gak bakal bisa lo dorong sendirian. Biar gue yang antar lo ke sana. Kemampuan gue adalah kunci buat lo buka pintu itu. Soalnya, kalau lo pergi ke sana, Lapa itu artinya emang udah saatnya gue hilang. Bisa dorong pintu ini buat lo di saat-saat terakhir. Itu adalah pilihan gue. Lu harus tetap bertahan hidup ya. Di benda ini, bukan pedang penanya hati itu. Bukan juga pedang kayu persik punya si kakak Ye. Tapi gabungan dari 3 benda sekaligus. Terus, sisa cahaya putih di mata pedang yang hampir pudar itu adalah sisa bayangan jiwa terakhir dari Yen. Lu berhasil tembus batas. Dia udah nyerahin seluruh hidupnya buat lu. Dia itu guru gue. Tahap awal transformasi dewa bisa membangun puncak transformasi dewa. Gue tahu lu masih kurang satu ujian kesengsaraan lagi. Tapi tebasan ini adalah demi kita semua. Bang, gue bisa ngerasain titik vitalnya ada di sebelah sana. Di sana ada satu kristal darah sama 12 botol. Begitu kristal darahnya hancur, iklan darah juga bakal tamat. Iya. Ayo. Sial, kalau sampai ada yang tumbang lagi, gue bakal taruhan nyawa. Ini bagian yang paling tipis. Lu nggak seharusnya paham soal itu. Botol ketiga ada di sini.
Meskipun lu mutusin hubungan antara tulang punggung utama dan ikatan batinnya, lu nggak bakal bisa bertahan lama. Bang, pedang ini nggak bisa nahan serangannya terlalu sering. Gue tahu. Tiap kali nahan serangan, inkarnasinya malah hangus 1 inci. Di balik kipas besi, di bawahnya ada akarnya. Tian, masih bisa lu rasain? Sambungan batin dan tubuh induknya ada di bawah. Tisan, jagain guru sama sebelah Xiao baik-baik ya. Tunggu dulu, gue bakal ikut lu. Tapi, di bawah ada yang nangis. Ibu. Itu ibu. Terus ayah di mana? Ayah difitnah, lalu dipenggal. Jiwanya bahkan udah hancur lebur. Tapi bunda ditangkap dan dibawa ke sekte jiwa darah. Bunda, aku bakal balasin dendammu, Li Shi. Ini yang terakhir kalinya, Yin. Kok kamu bisa ada di sini? Aku pinjam secuil jiwa bundamu. Begitu selesai bicara, aku langsung pergi. 300 tahun yang lalu, leluhur darah itu namanya Song Li. Sama kayak ayahmu, dia itu jenderal pendiri negara sekaligus menteri. Cuma, dia pengen hidup lebih lama lagi. Makanya dia mempelajari ilmu sesat. Dia lalu bawa pasukan buat nangkep 12 anak pemilik akar spiritual emas. Dan aku salah satu dari anak-anak itu. Apa di saat itulah sistem pembantaian ditanam di tubuhnya. Pada akhirnya, cuma aku yang berhasil kabur. Sistem pembantaian generasi sebelumnya menemuin aku tepat di saat itu. Aku milih kamu karena kita mirip planet, Li Shi. Bertahan hiduplah dengan baik. Yen. Song Li. Udah 300 tahun lamanya. Kak, bilahnya hampir habis terbakar. Aku tahu. Tinggal sisa 2 kali lagi. Kalian semua bakal mati hari ini. Kak, jangan. Jian, mundur. Kamu mau pergi juga kayak Paman Ye dan Kak Ning? Kembalilah selagi sempat. Bunda, pinjamkan aku. Terima kasih Bunda, ribuan koleksi akhirnya menyala. Jiwa kita saling beresonansi. Aku bakal kerahkan tebasan taruhan nyawa ini. Bilah sungai Nagan, bergaunglah. Kak, dia gunain seluruh abis hitam cuma buat memperpanjang hidupnya. Tapi dia nggak bakal bisa bertahan lama. Aku tahu, tapi aku juga udah nggak kuat bertahan lebih lama lagi.
Aku datang. Keluarkan seluruh teknik kultivasi. Tembusan 3 pedang fajar. Inti kekuatannya retak. Sekali lagi. Pembantaian pemusnah jiwa. Kalian. Ayo cepetan jalan. Jurang hitam mau runtuh. Lari, buruan lari. Kak. Akhirnya kita bisa keluar hidup-hidup. Tenang aja, nggak bakal ada yang nangkep kalian lagi. Total korban kali ini. 7 orang dari sekte tulang besi Zhao Tisan, 6 orang dari sekte pedang King Yun, 5 orang dari lembah Luxia, 5 orang dari sekte Zuantian. Pulang nanti, kami bakal dirikan batu nisan buat kalian. Batu nisan yang dia tebangin. Bikin aja. Kalau hancur, kita bangun lagi. Yang penting kita masih hidup. Udah 300 tahun, akhirnya rata juga. Meskipun meridiannya masih ada, tapi kedepannya bakal susah buat kultivasi lagi. Nggak apa-apa, yang penting tetua masih hidup. Kan kakek bakal bangun kan? Iya, pasti bangun kok. Nah, kamu kurusan ya. Ayah, rambut ayah makin memutih. Bagus kok kalau putih begini. Bocah itu, akhirnya dia berhasil. Dia berhasil. Semuanya udah berakhir, bagus deh. Yang penting semuanya aman. Kakek, makasih ya. Adekmu lebih pintar ngomong daripada kamu. Jalannya mulus nggak? Goyang-goyang nggak? Nggak goyang kok, malah lebih stabil dibanding aku jalan sendiri. Udah 60 tahun, akhirnya ada waktu juga buat lihat bunga. Kakek, aku bawain tang hulu nih buat kakek. Kata kakek Baimin, toko baru buka di kaki gunung. Asam ya, enak nggak? Nggak enak, sini kasih satu lagi. Kejahatan Pangeran Wali di istana akhirnya terbukti nyata. Memberikan gelar Anumerta kepada Jenderal Li Xianxuang sebagai Marquis Zhongli. Memulihkan nama baik dan mengembalikan gelar bangsawannya.
meminta Tuan Muda Li Xie kembali ke istana untuk menerima gelar kehormatan. Sampaikan rasa terima kasihku kepada Yang Mulia. Bilang saja kalau Li Xie tidak tertarik dengan dunia politik istana. Dan mohon kepada Yang Mulia untuk mencari orang lain yang lebih berkompeten. Sisa hidup Li Xie cuma bakal dihabiskan di Sekte Zuantian. Kamu yakin nih nggak mau gelar markuisnya? Kamu mau nikah sama sang markuis atau sama aku? Siapa juga yang bilang mau nikah sama kamu? Tanganmu jangan gemetar, padahal aku yang gugup. Setelah hari ini, kamu sudah punya tempat pulang sekarang. Senja sudah datang. Saatnya sudah tiba. Kakak hampir sampai. Dia sudah kembali. Ayah, aku sudah membalaskan dendammu. Keluarga kita kedatangan satu anggota baru. Ayah, ibu. Kakak juga sudah jemput Tian Chen pulang. Yin, semuanya sudah berakhir. Xiao sudah menikah denganku. Yen, aku berhasil.